Nusa Cendana Jateng, malam ini saya bersama seorang pemimpin muda. Beliau juga seorang penulis buku, pengasuh majelis. Dia adalah Haji Bagus Sigit Setiawan atau yang lebih akrab dipanggil Gus Sigit. Selamat malam, Gus Sigit. Iya, selamat malam. Terima kasih Sigit. atas kehadirannya di studio Jendela Jateng ini, Gus. Sami-sami matur suwun sampun diundang Iya, untuk bisa hadir di Jendela Jateng. Nggih, matur suwun. Bisa diperkenalkan dulu, Gus, untuk para pemirsa Jendela Jateng. Nama saya Bagus Sigit Setiawan. Saya lahir di Rembang 29 Agustus 1985. Jadi kira-kira ya 38 tahun yang lalu. Terus saya tinggal di Sedah Romo sejak kecil, sejak TK. Kemudian sekarang punya anak 3. Menikah juga dengan gadis Kartosuro juga, asli Kartosuro. Kemudian sekarang kerja di Kementerian Agama. Alhamdulillah. Sejak kapan Gus Sigit ini mulai menekuni menulis ini, Gus? Belum lama sebenarnya. Tadinya itu kan kumpulan dari komentar banyak hal. Jadi saya itu punya Facebook yang sangat aktif. Jadi kadang orang ngontak saya itu, teman-teman ngontak saya itu, kalau di WA nggak bisa, biasanya cepat di Facebook ya. Responnya gitu. Iya. Nah, Facebook itu ruang saya dari sejak sekitar 2012 lah, untuk menulis, ngomentari banyak hal dan sebagainya. Dan ya, satu-satunya media sosial atau sosial media yang cukup ruang untuk menulis banyak komentar atau menulis banyak status ya istilahnya. Itu ya di Facebook itu. Nah, dari Facebook itu kumpulan-kumpulan tulisan saya itu tentang banyak hal, yang komentari banyak hal yang lewat, komentari dan sebagainya itu dijadikan satu. Ya selain yang di Facebook ya juga di ini, yang saya nulis di media-media online. Itu dikumpulkan jadi satu, terus jadi buku. Terus 2018 kalau tidak keliru, atas bantuan Pak Juyamto, kemudian diterbitkan. Itu buku yang Santri Surakarta nih. Iya. Terinspirasi dari mana itu? Menulis Santri Surakarta. Oh iya. Jadi saya itu keluarga saya keluarga santri. Jadi bukan keluarga kiai tapi keluarga santri. Kemudian dari kecil saya dipesantrenkan oleh bapak sama ibu. Pesantren pertama itu waktu saya belum TK. Sudah dipondokkan? Dipondokkan, kira-kira umur 3 tahun atau 4 tahun itu. Pokoknya sebelum TK. Karena setelah keluar dari pesantren itu, kemudian saya baru masuk TK Al-Hilal itu. Gitu. TK Al-Hilal di Sedah Romo itu yang kemudian setelah itu disantrenkan di di Al-Mu'ayyad. SMP Mangkuyudan. Kiai Abdul Razak Sofawi. Kemudian setelah itu lanjut disantrenkan di Lirboyo Kediri. Nah, pulang dari situ, kok kebetulan saya itu punya keluarga istri saya itu keluarga kiai. Kalau saya keluarga santri, istri saya keluarga kiai. Itu ya, Haji Sofyan Khalid. Sofyan Khalid, kemudian Kiai Hilal, kemudian Kiai Dimyati Condrowiyoto, jadi kepala madrasah Mambol Ulum, di pesantrennya Keraton Kasunanan itu kepala madrasahnya waktu itu simbah buyutnya istri saya. Nah, dari cerita itu kemudian setelah lama pesantren kuliah, kemudian jarang ngomong soal pesantren, di lingkungan keluarga istri saya itu sering membicarakan itu. Nah, banyak cerita yang kemudian masuk untuk menginspirasi itu ya. Betul, banyak cerita yang kemudian jadi basis saya nulis buku tentang Santri Surakarta. Seperti itu.
tentunya dengan modal pengalaman dari Gus Sigit sendiri ya selama di Ya, pesantren-pesantren itu ya Gus? betul. Jadi pengalaman baru, kemudian saya dapat cerita tentang pengalaman santri-santri zaman lampau, lah itu kemudian saya gabung jadi buku Santri Surakarta itu. Menceritakan apa saja itu Gus untuk santri Surakarta itu? Pada prinsipnya itu saya kepingin menyampaikan bahwa Surakarta itu kita Mataram Islam. Mataram Islam. Nggih. Sedangkan Mataram Islam ini membentang dari Batavia, Iya. dari Jakarta sampai Banyuwangi, sampai Madura. Artinya kekuasaannya itu besar. Nah, Surakarta itu sebagai nagari atau pusat pemerintahan, ya kita bisa membayangkan Jakarta hari ini lah kira-kira Iya. seperti itu. Itu tentu menjadi pusat peradaban, kebudayaan maupun ilmu pengetahuan. Karena Mataram itu kerajaan Islam ya, Iya. kerajaan Islam. Maka tentu ada lembaga pendidikan Islam yang besar pada waktu itu. Iya. Memang ternyata ada Mambal Ulum Iya. untuk Kasunanan Surakarta, kemudian ada Suniyah Salafiyah untuk Puro Mangkunegaran atau Kadipaten Mangkunegoro, Mangkunegaran. Itu ada. Nah, dulu selaku sebagai pusat kekuasaan, tentu banyak santri-santri dari wilayah Mataram itu yang datang ke Surakarta. Oleh karena itu dulu itu ada 2 tempat ya. Itu pasca eranya Ronggo Warsito. Itu pasca Perang Jawa. Itu ada 2 tempat yang dijujuk atau dituju santri ketika dia harus nyantri. Jadi kalau enggak ke Termas ya ke Solo, ke Jamsaren. Kalau enggak ke Termas Pacitan, tempatnya Kiai pesantren yang didirikan Kiai Abdul Manan, kemudian diteruskan Kiai Dimyati, Syekh Mahfud Termas itu ke Surakarta atau ke Solo, yaitu ke Jamsaren itu yang didirikan oleh Kiai Zamaksari. Terus Perang Jawa diruntuhkan oleh Belanda, kemudian dibangkitkan lagi pada era Pakubuwono Sinon Pakubuwono ke-10. Diteruskan oleh Kiai Idris Jamsaren bin Zahid itu. Jadi Kiai Idris itu bin Zahid, kemudian bin Jayan Iman. Nah, Kiai Zayed atau Zahid ini menantu dari Kiai Imam Rozi Sumanjat. Ipar dari Pangeran Diponegoro sekaligus itu ya? Sekaligus pasukan inti lah kira-kira seperti itu. Lah, dulu hampir semua kiai, misalnya kiai yang jenengan terkenal lah di dunia pesantren itu, misalnya Kiai Baidowi Lasem. Kiai Baidowi itu nanti punya murid Kiai Dimyati Cidahu atau Abuya Dimyati. Itu dulu muridnya Kiai Idris. Atau yang dekat Kiai Mansur Popongan. Itu muridnya Mbah Idris Jamsaren. Atau kalau pahlawan nasional Kiai Haji Maskur, ketua NU, itu Mbah Idris. Lanjut ke Mambal Ulum misalnya. Jadi Mambal Ulum itu memang dibangun untuk menandingi sekolah kolonial yang sekuler. Pakubuwono gelisah mungkin, Sinon Pakubuwono gelisah. Kok ini sekolah sekuler tambah kencang, sedangkan muatan akhlak, agama, adab hilang. Akhirnya didirikan Mambal Ulum yang punya kurikulum, punya syahadah atau ijazah, kemudian duduk di bangku, tidak lesehan. Itu Mambal Ulum. Lah, lulusan dari Mambal Ulum itu salah satunya pendiri pesantren Gontor. Kiai Zarkasi. Kemudian Menteri Agama era Soekarno, Kiai Saifuddin Zuhri. Atau ketua PBNU. Jadi Mambal Ulum. Jadi Solo itu memang jadi jujukan waktu itu. Seperti tokoh ulama dari Kartosono sendiri juga dari Mambal Ulum. Banyak. Dulu yang Kabalan itu. Betul. Jadi bapaknya Gus Umam. Oh ya, Kiai Hamidun Mawardi itu satu leteng dengan
Mbah Lim. Mbah Lim. Mbah Lim Klaten ya. Nah, itu muridnya kakek buyut istri saya. Dulu kan saya pernah ditanya Mbah Kiai Mbah Lim itu. Betul. Rumahmu mana? Kartosuro Mbah. Karo ngene Kiai Kamidun gitu. Nggih. Saya barate Mbah. Betul. Kiai Kamidun nakal. Nah, Ternyata setelah saya cross check ke Kiai Kamidun, Mbah Lim saya jaga itu. Dulu nek bal-balan itu sering tak tepangi apa itu sering bercanda. Dulu itu termasuk ada salah satu penulis yang baik dari organisasi Nahdlatul Ulama, pendiri PMII, itu namanya Mahbub Junaidi, itu dulu Mambal Ulum juga. Mungkin eranya sama dengan Mbah Hamidun. Jadi Mbah Hamidun, Mbah Lim itu murid dari Kiai Dimyati Condroyoto. Yang kakeknya istri, kakek buyutnya istri dari Kauman, Surakarta. Nah, Mbah Dim itu punya ayah namanya Kiai Irsam, Muhammad Irsam. Nah, Muhammad Irsam ini adiknya Kiai Idris Nyamsaren. Luar biasa. Bin Zahid. Nah, buku saya itu maksudnya ya kepingin menunjukkan bahwa Solo itu dulu kota santri. Melahirkan orang-orang hebat jadi. Melahirkan orang-orang hebat dan pesantren. Punya lembaga pendidikan pesantren yang lembaga pendidikan agama yang hebat dan mumpuni. Itu yayasan milik keraton ya, yang didirikan keraton. Iya. Atas naungan keraton Surakarta. Iya. Mambal Ulum itu kan Madrasah Mambal Ulum itu sebelah selatan Masjid Agung Kasunanan Surakarta. Itu. Terus dari situ Gus Sigit terinspirasi untuk menulis itu ya. Menulis khususnya tentang Surakarta sebagai kota santri. Untuk santri sendiri, padahal untuk saat ini fenomenanya yang terkenal tuh luar Surakarta ya Gus, seperti Jawa Timur, seperti Jawa Barat. Tapi rata-rata misalnya di Jawa Timur, Tebuireng, kemudian Lirboyo, kemudian mana lagi itu, Tambak Beras, itu simbah-simbahnya dari Solo, dari Jawa Tengah. Atau kekuasaan Surakarta waktu itu. Magelang, kemudian daerah Kedua, Wonosobo dan sebagainya, itu kan kekuasaan wilayah Surakarta. Dan pasti terhubung dengan Surakarta. Itu kan diaspora kan. Pasca Perang Jawa, sebagian besar kiai-kiai pengikut pendukung Perang Jawa melawan penjajah itu, barisannya Pangeran Diponegoro itu, kemudian menjauhi kekuasaan karena keraton waktu itu dikuasai oleh kolonial, sehingga menepi di banyak tempat ya, sebagian besar ke timur. Lari ke Jawa Timur. Makanya di Kediri itu ada pondok pesantren Jamsaren. Itu ada kiai namanya Gus Kelik. Dan Jamsaren itu yang Jamsaren. Iya, dari sini lari ke Kediri. Itu ya? Bukan. Jampes beda lagi. Itu Jamsaren. Kalau Jampes Kediri itu asal mertuanya Kiai Abdul Karim pendiri Lirboyo itu Jampes. Syekh Ihsan Jampes, Syekh Ihsan bin Dahlan Jampes, Kiai Marzuki Dahlan Jampes. Lirboyo Jampes. Berarti yang Jamsaren di Kediri itu nyambung juga ya? Nyambung, itu kan Surakarta ini ya? Iya, betul. Jadi pelarian dari Kiai Zamaksari keberapa itu ketika didesak Belanda, beliau membangun peradaban di Jawa Timur, Kediri. Itu. Ya asalnya dari Surakarta. Sebelum Surakarta ya dari Kartasura. Luar biasa ternyata. Terus dalam penyusunan buku ini, apa saja kendalanya, kesulitannya? Mungkin yang dirasakan selama menulis. Kendalanya mungkin saya itu tidak belajar khusus terkait dengan tata bahasa Indonesia. Tapi setelah tahu penerbitan itu ada bagian editing ada editor, saya kemudian merasa nggak susah lagi. Pokok saya nulis, nanti tata bahasa ada yang ngoreksi, hanya itu saja. Sebab saya punya kesenangan itu mendengar dan mencatat apa yang saya dengar, atau membaca dan mencatat hal penting yang saya baca.
Nah, dari kumpulan catatan itu ya jadi buku itu. Luar biasa. Oke. Terus siapa saja orang-orang yang berjasa yang ikut menyengkuyung pembuatan buku Santri Surakarta? Terutama keluarga. Iya. Kemudian guru-guru, karena ini tidak hanya nulis Santri Surakarta itu tidak hanya buku ini kan kumpulan tulisan itu. Iya. Ya pengalaman, ya respon terhadap banyak hal, persoalan dan sebagainya. Ya pertama yang paling berjasa ya orang tua, keluarga, kemudian guru. Sangat menyupport. Betul, kemudian guru kiai, kemudian tokoh-tokoh di Surakarta seperti Pak Ju. Om Diamto juga berperan ini. Oh iya, sangat berperan. Beliau yang kemudian mendorong saya untuk itu dikumpulkan untuk diterbitkan saja, Pak Ju. Dan yang biayai nyetak itu Pak Ju itu yang mendukung, kemudian sudah dibedah buku, kemudian dicetak. Dan saya dikasih sejumlah dana, kemudian minta saya untuk mencetak. Jadi berapa eksemplar itu dalam berapa ya bedah buku kemarin? Ya nggak banyak. Memang saya kira ini buku yang tidak terlalu serius. Jadi saya matur ya secukupnya saja. Kira-kira 200 atau berapa itu. Oke. Dan ini memang apa ya? Ya ini buku pertama saya, kemudian saya berpikir harus dikodifikasi gitu loh. Napa sing pernah kula tulis itu akan lebih awet ketika dibukukan. Ya, karena betul. Sebagian orang hari ini itu cukup dengan digitalisasi. Atau disimpan di email atau apa. Saya pikir tetap buku cetak itu akan melampaui banyak masa itu. Betul, dan akan menjadi suatu hadiah juga nanti untuk anak cucu kita, Gus. Betul, okay. Bisa harapannya, Gus, dengan menerbitkan buku ini untuk harapannya santri-santri. Harapannya gini. Oh iya, satu lagi yang memantik saya nulis buku. Saya itu kan kerja di pemerintahan. Ya. Kemudian satu waktu saya ditugaskan di instansi lain terkait dengan keuangan. Jadi kantor perbendaharaan negara. Terus karena saya akrab ya dengan Taylor, dengan yang sepuh-sepuh itu. Saya ditanya, dulu sekolah di mana? Nah, di pesantren. Kalau santri itu nanti mau jadi apa gitu? Sampai segitunya tanya. Saya kayak stigma. Jadi santri itu kena stigma bahwa nggak punya masa depan. Ya saya jawab waktu itu, ya mau jadi presiden juga bisa. Gus Dur itu santri. Iya, betul. Kemudian waktu itu Menteri Sosial, Menteri Mensos zaman Pak Jokowi periode awal itu kan Khofifah. Iya. Ibu Khofifah itu ya santri. Kemudian Menpora itu juga santri. Pak Imam Nahrawi ya, Pak santri. Nahrawi. Terus kemudian Kemenaker tenaga kerja itu juga santri. Itu Pak Hanif Dakhir itu satu alma mater dengan saya itu di Al-Muayyad. Al-Muayyad sini. Iya. Jadi santri itu bisa jadi banyak peluang. Justru di pesantren itu cukup ini. Lah saya itu inspirasinya itu. Pengen nunjukkan bahwa santri itu tidak hanya sekedar ngurusi tahlilan, ngaji enggak. Jadi pesantren itu komplit ya. Sangat komplit. Tidak hanya mencari ilmu, juga praktek. Jadi Kiai Haji Mustafa Bisri Gusmus Rembang itu itu ngendikan bahwa di pesantren itu tidak hanya taklim tapi tarbiyah. Jadi tidak hanya mempelajari ilmunya saja, teori saja, juga dididik untuk mempraktekkan itu. Itu sejalan dengan isu Islam yang berkembang di Jawa, bahwa ilmu itu harus dilakoni. Kalau enggak jadi ilmu. Jadi pesantren seperti itu. Nah, saya kepingin menunjukkan bahwa santri itu
punya masa depan yang cemerlang, tidak kalah lah, intinya tidak kalah. Bukan bermaksud mengalahkan ya, tapi betul. tidak kalah dengan pendidikan umum formal ya. Betul, formal. Gitu. Terus harapannya Gus apa? Menciptakan buku ini untuk para santri-santri kita. Ya itu tadi, santri-santri supaya harus pede, percaya diri, itu semangat menunjukkan kesantriannya paling tidak harus tidak harus kemudian dandanannya atau perejengan ini harus kayak ustadz, terus enggak harus menyesuaikan kerja dimanapun atau kondisi apapun bisa menyesuaikan akhlaknya, misalnya adabnya kepada orang tua atau yang lebih tua atau keilmuannya, tidak sombong dan sebagainya. Itu sebenarnya itu ajaran yang lumrah di keraton Kasunanan itu. Di Wulang Reh itu kan setiap orang, terutama santri yang sedang mencari ilmu itu kan harus ingat, tidak boleh adigang, adiguno. Jadi adigang itu kalau di Wulang Reh itu Sinon Pakubono keempat itu menyampaikan ojo dadi adigang. Adigang itu disimbolkan sebagai disimbolkan dengan seekor gajah. Adigang itu merasa besar ya. Merasa menang, kemudian menindas atau merasa sudah cukup lah, saya nggak perlu belajar atau mendengar banyak orang itu karena saya sudah besar. Kemudian juga nggak boleh adigung. Adigung itu sudah merasa pinter, kemudian nggak pengen belajar lagi. Kemudian abe dengan nasihat dan sebagainya itu simbolnya ular. Digambarkan ular. Kemudian jangan adiguno. Adiguno itu mentang-mentang lincah, cekatan, terampil, kemudian sudah tidak mau mendengar nasihat. Itu simbolnya apa? Kancil atau rusak itu. Nah, santri Jawa khususnya atau santri di pesantren Jawa yang pernah saya tinggali itu ya seperti itu. Diajarkan. Jadi langsung praktek seperti itu. Gitu. Jadi untuk para santri yang penting belajar ya Gus. Belajar, istiqomah. Harus bisa tawadhu, qanaah. Tawadhu itu rendah hati, qanaah itu harus apa adanya. Dan istiqomah. Dan istiqomah itu yang paling. Jadi istiqomah itu yang paling sulit itu. Jadi tidak perlu berpikir jauh, besok saya harus jadi apa, lulus dari pesantren mau jadi apa. Harus sabar, kemudian istiqomah dan tahu bahwa semua ini ya Allah Ta'ala yang mengatur ya. Dan di pesantren itu setahu saya ya, itu kemudian diajari istiqomah, itu yang paling penting. Istiqomah itu ya capaian paling bagus itu untuk pembelajar. Istiqomah itu kan continue ya. Iya, continue, terus menerus ya. Sampai itu ibaratkan istiqomah itu pahalanya melebihi 1000 karomah ya. Betul. Jadi kalau kewalian itu atau karomah paling agung itu istiqomah. Istiqomah ya. Bukan di pedang nggak mempan, ditembak nggak mempan, bisa terbang, ngelipet bumi dan sebagainya. Itu istiqomah itu yang palingan. Tingkatannya apa? Iya, kalau di pelajaran tasawuf itu karomah yang sifatnya aneh-aneh itu, yang kita inginkan lah. Misalnya ngedati manuk teko, kemudian ngedeke udan mandek, mendatangkan hujan datang. Itu masih kecampur apa yang kita inginkan. Jadi sifatnya itu menyenangkan benak kita. Nah, tapi kalau istiqomah itu hal yang memberatkan dan tidak disukai nafsu. Gitu. Ya meskipun dua-duanya datang dari Allah Ta'ala ya, itu fadl dari Allah Ta'ala. Cuma istiqomah, sabar itu
lebih tinggi sebab ya itu sama-sama pemberian Allah, tapi bukan berdasarkan apa yang kita inginkan. Itu istiqomah. Itu yang sulit. Kiai-kiai itu santrinya banyak atau sedikit sama saja. Rutinitas ngaji misalnya yang datang 10 atau 1000 sama saja. Karena yang dituju Allah Ta'ala. Jadi kemudian itu yang diuji, istiqomahnya diuji. Kok sing teko wong 10. Itu teko wong loro. Termasuk ujian ya, Gus. Ujian. Kalau dia lolos, kalau beliau-beliau itu lolos ya kita lolos itu namanya istiqomah. Kalau apa? Mletro. Wah itu sing teko sithik wah. Godo itu. Godan ya, Gus. Berarti kayak ngaji kena santri nih itu karena Gusti Allah. Gitu. Ya. Misalnya kalau santrinya sedikit terus libur aja gitu, enggak istiqomah itu. Ditunda. Itu fenomena yang terjadi. Iya banyak. Saat ini. Ya kita sering kegoda itu. Pengajian kok yang dengar sedikit itu mangkal. Kalau yang dengar banyak itu ya, gitu. Seneng kita. Itu godaan itu. Itu godaan. Jadi pesantren diajarkan itu. Sehingga gagah-gagah saja. Santri sedikit ya gagah, banyak juga. Dan fenomena kiai-kiai di Surakarta rata-rata nggak punya pesantren. Kiai Ma'ruf, Kiai Sirot, itu kan pesantrennya kecil-kecil, paling surau. Terus Kiai siapa itu? Sedikit-sedikit lah. Mbah Hilal. Babdul Ghani Ahmad Sajadi, Kiai Hilal itu. Santrinya ya masyarakat itu. Iya. Banyak yang ngalong juga ya istilahnya. Iya ngalong. Santrinya ya masyarakat banyak itu. Gitu. Ya. Gus Sigit ini kan selain penulis buku kan juga pengasuh majelis ya. Itu kalau saya lihat itu zamannya itu anak-anak milenial, anak-anak muda semua. Namanya apa? Jan Males ya. Jan Males. Bisa diceritakan, Gus? Ya, Jan Males itu gini. Jan Males itu tadinya jagongan malam Sabtu. Malam Selasa. Selasa. Ya. Tapi orang awam tahu Jan Males itu jamaah malah Jan Males itu berarti kan males banget. Betul. Nah, sejak 2000 pasca pandemi lah itu kemudian jadi malam Sabtu. Nah, Jan Males itu gini. Saya itu kebetulan ada koleksi buku lumayan lah ya. Nggak banyak banget tapi lumayan. Perpustakaan pribadi ya cuma. Betul, ya, teman-teman itu sering datang ke rumah. Itu lihat buku ini, buku itu gitu loh. Lalu Kang itu apa isinya itu? Apa yang dibicarakan dalam buku itu? Nah, saya tahu saya itu waktu itu punya waktu yang longgar untuk membaca. Nah, teman-teman karena kesibukannya ada yang sekolah, ada yang bekerja, itu kurang waktu untuk membaca. Jadi tidak punya waktu untuk baca. Nah, saya itu juru baca. Jadi Jan Males itu awalnya itu. Gitu ya. Kepingin misalnya ada buku, satu buku, seperti bedah buku itu. Ya, seperti bedah buku tapi diskusi tentang buku. Tapi kecil-kecilan. Nah, itu terus kemudian saya baca misalnya buku yang baru itu Harari yang Sapiens. Itu isinya apa, Kang? Oke, besok tak tuku. Besok saya beli, saya bacakan, saya resumkan, saya sampaikan. Jan Males itu awalnya. Pertama itu. Kedua, ada ngaji-ngaji yang sifatnya khusus. Khusus itu tematik. Misalnya teman-teman kepengen belajar tentang serat ulang reh atau Wedotomo atau berbicara tentang pujangga Surakarta, Yosodipuro, Ronggo Arsito dan sebagainya. Lah saya nyari referensi itu. Terus saya sampaikan, ini misalnya apa istilah mandor klungsu atau Joko Pringnya Sosrokartono, Ngabei Sosrokartono kakaknya Kartini itu ajaran seperti apa? Lah saya nyari itu referensi, kemudian saya sampaikan itu atau tematik yang lain kayak ngaji fikih. Kemudian ada ngaji fikih itu Sulam Taufik, kitab fikih standar untuk pesantren. Kedua ngaji syairnya Mbah Walid Agus Hilal. Yang Al-Hilaliyah. Itu khatam itu. Jadi dari bab awal sampai bab akhir itu kan komplit. Itu khatam.
Itu yang kami sampaikan, saya sampaikan di Jan Males. Tadinya ya itu bacain buku, yang belakangan itu malah lebih spesifik, tidak sekaya awal. Awal itu kan semua buku ya permintaan dari teman-teman, saya baca, saya sampaikan. Kalau ini saya yang milih belakangan ini. Gitu. Saya pengen bacain buku ini gitu, saya sampaikan. Dan kalau saya lihat itu tidak hanya bedah buku saja, tapi langsung praktek lapangan ya. Misalnya ziarah ke makam Ya. tokoh siapa, dan di situ jenengan Betul. langsung bedah sejarah juga ini. Iya. Tokoh ini seperti apa gitu ya Gus, kalau saya amati itu. Iya. Jadi ada rutinan itu tiap tahun sekali itu. Bulan apa saya lupa, biasanya itu Muharram, kalau enggak Rabiul Awal. Itu ziarah bareng-bareng. Jadi ziarah dekat-dekat sudah semua. Insya Allah sudah semua. Tokoh-tokoh lama itu. Terus kemudian yang agak jauh sedikit itu kayak di Mengatek itu tempatnya Sambil Nyowo itu. Terus jauh lagi ke Klaten, ke Jatinom, ke apa namanya itu, Sunan Bayat nih. Itu, terus Ronggo Warsito, Pengging, Ngabai Yasodibro Setunggal, Kalih, Tigo. Terus jauh lagi ke daerah Magelangan, Gunung Pring. Nah, terus Tegalrejo, tempatnya Kiai Khodori. Kemudian jauh lagi ke Semarang, misalnya ke Saleh Darat. Terus yang terakhir itu saya ke Madiun dan sekitarnya. Di Kiai Hasan Besari. Ponorogo itu Gus. Apa kok Ponorogo? Madiun itu apa itu? Sewulan itu. Kemudian Trokatong. Ponorogo itu ya. Ponorogo ya. Bahasan Besari itu. Bahasan Besari. Tegal. Oh iya, Bahasan Besari itu betul, Tegalsari. Terus kemudian Trokatong itu terakhir itu. Jadi selain ziarah juga tadi ya bedah sejarah ya. Biasanya gini, sudah saya sampaikan dulu sejarahnya. Setelah itu baru sowan, sowan ziarah. Jadi supaya bisa punya bayangan gitu bahwa ini ada bukti nyata apa yang disampaikan itu, bahwa ini tokohnya ada, makamnya ada dan dirawat sampai hari ini. Kira-kira seperti itu. Selain tujuan utama ziarah itu eling mati gitu. Ya, betul. Dan kalau saya amati dari jamaah itu responnya luar biasa gitu. Alhamdulillah. Khususnya anak-anak muda itu. Iya, betul. Praktek juga ziarah misalnya. Kalau Kiai Ahmad Siddiq itu, Rais Am zamannya Gus Dur, Rais Am PBNU. Di mana itu makamnya? Di Jember. Oh, makamnya sekarang bersama Gusmi, karena itu Gusmi di makam Tambak. Tambak ya, Kediri. Makam Aulia Tambak itu. Tapi itu Rais Am zamannya Gus Dur itu. Kiai Ahmad Siddiq itu ngendikan bahwa ketika kita uluk salam, misalnya ke makam uluk salam, Allah Ta'ala itu mendatangkan arwahnya itu, ruh-ruh dari ahli kubur di situ, semua. Gitu ya. Makanya dalam tradisi kita itu ziarah itu ya kayak sowan pada masa hidup. Misalnya sowan Kiai Hilal atau sowan Kiai Hasan Besari atau Betoro Katong misalnya, itu harus sopan santun. Nah itu saya sampaikan teorinya. Nah kita praktekkan waktu ziarah. Berarti ada tata caranya itu. Oh iya, nggak boleh misalnya duduki makam, itu nggak boleh. Duduki nisan itu kalau sampaikan itu di Jan Males, saya sampaikan soal adab-adab itu. Itu masa adab juga bisa. Ya itu adab akhlak. Pesantren itu kan sebelum diajari ilmu diajari akhlak. Iya. Nah itu kita sampaikan, nggak boleh duduki makam, nginjek makam, kemudian harus sopan di kakinya, di posisi kaki itu dan sebagainya itu. Jan Males itu ya hanya itu. Dan Jan Males itu tujuan kedua itu gini. Di Kartosuro itu banyak kiai. Iya, betul. Dengan dengan kekhususan ilmu.
masing-masing. Misalnya di Kiai siapa Ismail Thoyyib, Bucangan itu. Bucangan itu kan menonjolnya di Al-Quran. Iya, betul. Kemudian ada Kiai Aminuddin Ihsan, dosen mantan dosen Win. Gerjen Bucangan juga. Nah, Kiai Aminuddin Ihsan itu S1 di Azhar, S2 di Sudan. Jadi alim alamah. Alim tenan itu. Itu satu letting dan Kiai Said Akil Sirot. Jadi Kiai Said Akil Sirot itu jarang ngelem kiai, itu jarang. Gitu. Nah, salah satunya yang dilem alim itu Kiai Aminuddin Ihsan di Mutiara. Kiai Kartosuro. Kiai Kartosuro. Kemudian ada Kiai Ahmad Rubai. Ke Smart nih. Paring Saring. Pak Ahmad Rubai Kiai. Itu Pak D-nya istri saya. Itu spesialis yang menonjol itu tasawuf. Misalnya Thariqah Sadiliyah dari Kiai Walid Agus Hilal, Kiai Masyudi, Kiai Abdul Ghani Ahmad Sajjadi, terus sekarang Kiai Wafi Maimun Zubair. Itu menonjol itu. Kemudian ada Kiai Najib. Kiai Najib itu dulu yang ngomong saya di pesantren yang waktu TK itu. Gitu. Jadi saya mondok, karena Kiai Najib itu pengurusnya. Makanya saya yang sekartosu yang ngundang memanggil Kang cuma saya. Gitu. Saking akrabnya. Ya saking dekat. Terus simbahnya itu dulu Kang Najib itu kan asalnya dari Rembang. Ya. Itu tetangga desa kakek saya. Iya. Jadi satu daerah ya. Betul. Itu satu daerah. Saya manggilnya Kang Najib. Itu ada Kang Najib. Ya Al-Quran, ya kitab. Dan spesialisasi beliau itu. Kemudian ada Kiai Umam. Al-Umam, putrane Kiai Hamidun Mawardi. Itu spesialis riyadhah, munajat, doa, tirakat. Gitu. Dan itu sebagai aspek penting dari manusia Jawa yang Islam itu tirakat. Gitu. Nah, Jan Males itu saya ibaratkan sebagai pijakan untuk memahami kekhususan itu. Jadi teman-teman Jan Males itu kemudian saya sampaikan soal Thariqah itu ada banyak. Di Popongan itu ada Naqsyabandi Khalidiyah, Mbah Mansur, Mbah Salman, kemudian lebih atasnya lagi Mbah Hadi Kirikusumo. Kemudian di Parengsari itu ada Syadzili. Yang Syadziliyah itu yang mendirikan Syekh Bil Hasan alias Syadzili, diteruskan Syekh Abu Abbas Al-Mursi, diteruskan Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Nah, saya sampaikan itu sejarah Thariqah dan sebagainya. Kemudian tertarik. Beberapa masuk Baiat Thariqah. Kemudian saya sampaikan juga munajat, tirakat, sholat sunnah banyak di tengah malam, ngaji. Itu yang dilampaui oleh beliau Kiai Al-Umam itu. Padorama itu seperti itu. Akhirnya beberapa sempat nderek. Kemudian yang kepengen ngaji kitab ya ke Kiai Aminuddin Ihsan. Atau ngaji turutan, ada yang ke tempatnya Kang Najib itu. Kemudian ada yang ngaos Quran khusus ya ke tempatnya Kiai Ismail. Jadi ini kayak ini loh. Ya bukan ini ya, kayak batu lompatan gitu. Gitu. Ya nggak perlu ya, batu lompatan di bawah sepele lah. Tapi paling tidak kula nyepai menawi wonten ngersake lebih lanjut monggo ke kiai ini. Makanya terus nyebar itu. Jadi ada teman Jan Males itu yang sampai hari ini terus kemudian derek Ki Ahmad Rubai kemana-mana itu, yang nyetir, yang cantriknya itu namanya Mas Mehmet itu dulu Jan Males. Terus kemudian ikut. Itu. Ya alhamdulillah kayak karena biasanya sungkan. Kalau mau langsung masuk kan sungkan. Iya betul. Jadi jenengan ini tak kasih dasar-dasar dulu. Iya, tak kasih lah. Pengertian. Monggo panjenengan nderek ingkang pundi sedaya sae
sedaya alim. Nah monggo, panjenengan kecenderungannya kemana gitu. Ya kayak gitu. Tapi tetap ngaji di Jan Malas juga gitu. Tetap, berarti kan sepele kalau Jan Malas itu terlalu umum. Kalau tahasus pengen lebih khusus ya silahkan ke beliau. Tasawuf ke Kiai Rubai, ngaos kitab ke Kang Najib atau Kiai Amin. Kalau mau mujahadah, riyadhah, gembleng, batin ya silahkan ke tempatnya atau ilmu al-hikmah. Ilmu hikmah itu silahkan tempatnya Pak Umam. Atau pengobatan sihir dan sebagainya. Atau ke tempatnya Pak Ismail Thoyib untuk belajar Al-Quran. Kira-kira seperti itu. Mungkin ada pesan-pesan khusus atau pesan moral yang disampaikan untuk pesan khusus santri-santri khususnya di Kartosuro atau Surakarta. Jadi pesannya itu tadi, santri itu kan nggak harus yang ada di pesantren. Kata Gusmus. Setiap orang yang punya akhlak khas santri itu santri. Ya sopan, santun, kemudian qanaah tadi, tawadu, tidak sum'ah dan sebagainya, tidak sombong. Itu pesannya, saya meneruskan pesannya dari Sinun Pakubuwono keempat yang diserat di Ulang Reh. Itu beliau menyampaikan kalau kepengen nyari ilmu harus ketemu guru. Ciri guru yang sebaiknya diikuti adalah pertama punya akhlak yang bagus. Kemudian punya akhlak yang bagus, kemudian penyayang. Jadi memandang umat atau santri itu dengan pandangan kasih sayang gitu, kira-kira seperti itu. Kemudian taat norma, taat hukum, tata aturan. Norma itu kan kumpulan dari nilai-nilai yang disepakati. Jadi kalau di Kartosuro rata-rata sudah semua itu. Sudah mencakup semua. Buktinya apa? Buktinya ya khusyuk, kemudian akhlaknya baik, kemudian ya diikuti oleh banyak orang-orang baik. Ya namanya diikuti banyak orang-orang baik berarti kan taat norma itu, taat kesepakatan itu. Terus kemudian jangan nunggu waktu belajar. Silakan mumpung di sini itu banyak kiai, di Kartosuro itu banyak kiai, dan saya ingat pesannya Kiai Maimun Zubair almarhum kepada muridnya Kiai Ahmad Rubai untuk tidak meninggalkan Kartosuro. Karena tanah yang memberkahi, penuh berkah. Segitunya Kartosuro ya. Mbah Maimun sing ngendikan. Yang ngendikan. Kartosuro itu setelah Amangkurat I di Pleret, pindahnya kan ke Wonokarto, ke Kartosuro. Amangkurat keempat nih. Sampai kemudian geser ke Surakarta itu setelah geger itu. Ya, ini tanah berkah ini. Tanah berkah. Makanya kiai-kiai banyak itu di kiai yang asli Kartosuro maupun yang datang ke sini untuk di sini Kiai Najib, Pak Aminuddin Ihsan, Kiai Sulhani, Kiai Rois Syuriah itu, Kiai siapa itu? Itu kemudian ada banyak lah yang datang. Seperti putranya Mbah Maimun sendiri ya, Gus Wafi ya. Berdakwah di Kartosuro ya. Lulus dari Suriah di Damaskus, belajar kepada Syekh Hisham Al-Burhani. Itu saya sebut awalnya itu di sini. Kemudian sampai bikin pesantren atau ribet di Sragen. Cikal bakalnya di Parengsari Kartosuro. Monggo, jadi kiai banyak, ulama banyak, silakan untuk belajar bagi siapapun. Tinggal milih ya. Tidak harus nginep. Santri itu ada istilah santri kalong sama santri mukim. Nah, itu nggak harus jadi santri mukim untuk bisa disebut santri. Itu.
Terus agar pemirsa Jendela Jateng yang penasaran dengan buku Gus Sigit ini untuk mendapat bukunya ini bisa dibeli di mana ini, Gus? Ini bisa kontak saya. Atau bisa kontak call center ini. Oh gitu ya. Di nomor ini Gus ya. Nomor ini. Nanti bisa langsung ke saya, main ke rumah saya atau dimanapun saya berada, nanti jangan tengah jalan mau pesan gitu, misalnya ketemu saya, monggo. Siap. Bebas. Terus agar tidak penasaran Gus, untuk maharnya ini berapa ini Gus bukunya? Cetakan awal itu 70.000. Iya. Pokoknya nggak mahal, dipepetin dengan biaya cetak. Gitu. 70.000 ya. 70.000. Ya. Insyaallah. Bagi pemirsa Jendela Jateng atau santriwan-santriwati yang berminat dengan buku karya Haji Bagus Sigit Setiawan atau Gus Sigit yang berjudul Santri Jakarta, bisa menghubungi di nomor ini. Terima kasih Gus Sigit atas kehadirannya. Matur nuwun sanget. Mugi Jendela Jateng nggih dimanfaat.